Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG sudah confirm break di bawah garis uptrend lainnya. Sebenarnya pada perdagangan kemarin pada hari Senin, IHSG juga sudah break di bawah garis support. Namun pada saat close berhasil diangkat dan mampu untuk close di atas garis supportnya. Namun pada hari ini ternyata IHSG tidak mampu bertahan dan sepanjang hari turun semakin dalam. Saat ini market sudah confirm mulai masuk ke fase downtrend. Jika pada saat ini Anda masih mempunyai portofolio, masih memegang saham yang mungkin beli di harga yang agak tinggi, sebaiknya pada saat ini Anda sudah mulai mempertimbangkan untuk cut loss, karena ada kemungkinan IHSG bisa turun sampai untuk support terdekatnya saat ini berada di level 5.939. Kemungkinan IHSG akan dibawa turun sampai ke level 5.590. Ada baiknya saat ini Anda sudah harus mulai mengurangi portofolio sambil kita menunggu kepastian arah dari IHSG. Jika tetap ada kemungkinan setelah Anda cut loss, mungkin saja market berhasil rebound. Namun setidaknya kita sudah mulai mengurangi resiko seandainya jika market turun semakin dalam. Di dalam video kali ini mungkin saya tidak akan membahas tentang saham apa yang bisa dibeli, karena hampir sebagian besar saham saat ini sudah masuk ke fase downtrend. Namun saya tetap akan membahas chart dari masing-masing saham yang masuk ke dalam LQ45 agar Anda setidaknya akan mempunyai pandangan seperti apa kondisi LQ45 saat ini. Kita mulai dari saham ACE. ACE saat ini sudah berada dalam fase downtrend seperti yang Anda bisa lihat di layar. Saat ini ACE sudah turun cukup dalam. Support terdekat dari ACE saat ini berada di level 1535 dengan support S2-nya berada di level 1450. Untuk sementara sebaiknya wait and see dulu untuk ACE. Kemudian kita masuk ke Adaro. Adaro saat ini juga sudah confirm downtrend dan harga pada saat ini sudah turun di bawah garis supportnya. Ada kemungkinan Adaro bisa turun sampai ke level 1120. Kita masuk ke Akra. Akra juga saat ini sudah break di bawah garis supportnya, trennya sudah masuk ke downtrend dan support untuk Akra saat ini berada di level 2630. Selanjutnya kita masuk ke Astra. Astra saat ini juga sudah break di bawah garis supportnya. Support terdekatnya berada di level 6080 dengan S2 berada di level 5634. Wait and see dulu untuk Astra. Kemudian BCA. BCA saat ini juga sudah break di bawah uptrend lainnya. Selama ini BCA termasuk saham yang cukup defensif pada saat indeks naik cukup banyak ataupun saat indeks turun cukup dalam, biasanya BCA agak mampu untuk bertahan. Namun saat ini BCA sudah masuk ke tren negatif dan juga sudah break di bawah garis supportnya. Jika Anda berencana untuk invest di BCA, Anda bisa menunggu di level 31.400. Namun untuk saat ini sebaiknya Anda wait and see dulu untuk BCA.
Kemudian kita masuk ke BNI. BNI juga saat ini sudah break di bawah garis supportnya. Tren BNI sebelumnya berada dalam fase sideways, saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Support terdekat dari BNI saat ini berada di level 5.725 dengan kemungkinan BNI akan turun sampai ke level 5.450. Selanjutnya kita masuk ke BBRI. BBRI saat ini untuk sementara masih mampu untuk bertahan di atas garis support. Tren dari BBRI saat ini juga masih uptrend. Jika market berhasil rebound, IHSG berhasil rebound, ada kemungkinan BBRI akan dipakai untuk mengangkat IHSG. Anda bisa memasukkan BBRI di dalam watchlist, tunggu pada saat market rebound baru BBRI aman untuk dibeli. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke BBTN. BBTN saat ini sudah break di bawah garis support. Selama 1 bulan terakhir BBTN berada dalam fase sideways. Saat ini BBTN sudah break di bawah garis supportnya. Ada kemungkinan BBTN akan turun sampai ke level 1570 dengan S2 berada di level 1370. Wait and see dulu untuk BBTN. Selanjutnya BMRI. Mandiri saat ini masih uptrend, masih cukup kuat.
Selain BBRI tadi, BMRI bisa dimasukkan sebagai watchlist. Jika IHSG berhasil rebound, ada kemungkinan BMRI yang akan menjadi leader pada saat untuk mengangkat IHSG. Kemudian kita masuk ke BSD. BSD saat ini sudah confirm masuk ke fase downtrend. Harga sudah break di bawah garis supportnya dengan support berikut berada di level 1050. Selanjutnya BTPS. BTPS saat ini juga sedang berada dalam fase downtrend. Harga pada saat ini sudah break di bawah garis support dan ada kemungkinan BTPS akan turun sampai ke level 3100. Untuk sementara wait and see dulu untuk BTPS. Kemudian kita masuk ke CPIN. CPIN saat ini trennya sudah mulai downtrend selama sejak bulan November. CPIN hanya bergerak sideways, namun saat ini CPIN malah sudah mulai masuk ke fase downtrend. Kita skip dulu untuk CPIN. Kemudian CTRA. CTRA saat ini sudah break di bawah garis supportnya setelah selama 1 bulan lebih. CTRA hanya bergerak sideways, saat ini sudah break di bawah garis support. Ada kemungkinan CTRA akan turun sampai ke level 870. Selanjutnya kita masuk ke ERA. ERA saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah mid channelnya. Untuk sementara kita wait and see dulu untuk ERA. ERA bisa dimasukkan sebagai watchlist jika indeks berhasil rebound, Anda bisa membeli saham ERA. Kemudian XL. XL saat ini sudah berada dalam fase downtrend. Meskipun saat ini XL sedang tertahan di daerah supportnya, namun sebaiknya Anda wait and see dulu karena resisten dari XL saat ini berada di level 2500. Gudang garam juga saat ini sudah break di bawah garis support. Sejak bulan Desember, gudang garam hanya bergerak sempit sideways. Namun sejak kemarin, gudang garam sudah break di bawah garis supportnya. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu gudang garam. Selanjutnya Sampurna. Sampurna juga saat ini trennya sudah masuk ke fase downtrend. Jika sebelumnya Sampurna hanya bergerak sempit, hanya bergerak sideways, saat ini sudah masuk ke fase downtrend. ICBP saat ini masih sideways, namun saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk ke ICBP. Kita wait and see dulu. Inco saat ini trennya masih uptrend dan harga juga saat ini sedang berada di sekitar daerah supportnya. Jika indeks berhasil rebound, Anda bisa membeli saham Inco dengan target price itu di level 7150. Selanjutnya kita masuk ke Indofood. Indofood saat ini sudah masuk ke fase downtrend. Selama ini pergerakan dari Indofood agak lambat. Namun saat ini tren dari Indofood sudah kurang bagus, sudah masuk ke fase downtrend. Kita skip dulu. Kemudian kita masuk ke INTP. Saat ini INTP tren dari INTP masih uptrend dan harga juga saat ini masih cukup kuat untuk bertahan di atas garis supportnya. Anda bisa memasukkan INTP ke dalam watchlist
Jika market berhasil rebound, INTP bisa diambil. Kemudian kita masuk ke ITMG. ITMG saat ini sudah masuk ke fase downtrend. Harga pada saat ini sudah break di bawah garis supportnya. Sebaiknya dihindari dulu untuk ITMG. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap, yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.